warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, sore ini saya akan mengisi Sehat ala Joko Marsono seri 8. Kali ini saya akan membahas masalah diet makanan. Pada dasarnya, diet adalah mengatur pola makan, baik caranya maupun apa yang dimakan. Tujuannya menjaga badan kita itu supaya ideal, tidak terlalu gemuk atau obesitas, juga tidak terlalu kurus. Karena apa? Karena kalau kita terlalu gemuk, seperti sudah kita yakini semuanya, gemuk itu berpotensi untuk mempunyai banyak penyakit, antara lain jantung, antara lain stroke, antara lain diabetes misalnya. Oleh karena itu lalu banyak orang berlomba-lomba itu, yang mereka menggunakan banyak cara untuk diet. Tetapi sayangnya tidak semua cara diet yang dilakukan itu berhasil. Banyak yang justru menjadi sakit. Oleh karena itu di sini saya tawarkan salah satu cara diet yang sebenarnya lebih merupakan pengalaman pribadi saya. Saya beberapa tahun yang lalu pernah menjadi obesitas. Obesitas diukur dengan BMI atau Body Mass Index. Pada waktu itu BMI saya lebih dari 30, padahal harusnya berada antara 18,5 sampai 25. Dengan cara diet saya, sampai saat ini BMI saya berkisar antara 25. Teman-teman, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah, pertama saya menyadari bahwa kita itu adalah bagian alam semesta. Kalau kita mau menyadari itu, maka ada kaidah-kaidah alam yang harus kita ikuti, yaitu kita mengonsumsi atau kita harus berpola makan makanan nabati, dan itu dengan total kurang lebih 90%. Karena yang 10% itu bisa digunakan untuk hewani, karena memang kita dasarnya adalah pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Kita termasuk kelompok omnivor. Dengan cara ini kelebihannya adalah kita tidak hanya memboroskan enzim di dalam proses metabolisme tubuh, tapi konsumsi nabati itu justru kita akan mendapatkan tambahan enzim. Enzim adalah katalisator berbagai reaksi yang ada di dalam tubuh kita di dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan tambahan nabati itu kita tidak menjadi boros, tetapi kita justru menjadi saving. Dengan begitu, maka kita akan terhindar hal-hal yang tidak menguntungkan pada kita. Karena dengan banyaknya saving enzim itu, maka kita akan lebih semangat, lebih bergairah, tidak nampak letih, tidak nampak lesu, tidak nampak lusuh, tidak nampak lebih tua dari usia sebenarnya, bahkan cenderung nampak lebih muda misalnya. Itu hal-hal yang kita bisa peroleh apabila kita menghemat enzim itu. Tetapi dengan menggunakan nabati tidak cukup itu, karena di dalam video saya sebelumnya juga sudah pernah saya sebutkan. Yang kedua adalah memilih makanan-makanan nabati yang mempunyai daya hidup tinggi. Dengan makanan-makanan daya hidup tinggi itu justru kita akan lebih banyak saving enzim atau saving katalisator reaksi. Sekarang
di luaran sana banyak makanan-makanan yang tersedia dengan gizi yang sangat tinggi, yang biasanya malah justru diburu. Kalau menurut saya sebaiknya kita berpikir lain. Karena dengan banyak makanan bergizi itu, yang tidak boleh dilupakan adalah makanan yang berdaya hidup tinggi. Sekarang banyak makanan gizi tinggi, tetapi justru daya hidup rendah. Ini yang menjadikan obesitas. Kemudian yang lain adalah bagaimana kita memakan makanan-makanan nabati kita. Antara lain adalah pernah kita diajarkan sejak zaman SD dulu bahwa kita harus mengunyah setiap sendok makanan yang kita konsumsi. Kita harus mengunyah 30 sampai 35 kali sebelum ditelan. Itu sudah diajarkan kepada kita. Maksudnya apa? Supaya sejak awal begitu makanan masuk ke mulut itu sudah dirangsang untuk mengeluarkan enzim yang ada dalam ludah itu. Nah, kalau itu saja sudah dirangsang ke sana, maka proses berikutnya akan lebih mudah. Di samping enzim-enzim tadi adalah menghambat kalau ada bakteri-bakteri yang atau patogen-patogen yang mungkin masuk. Teman-teman semua, ada banyak yang harus kita pikirkan atau kita lakukan. Misalnya bagaimana diet gula, bagaimana diet terhadap input lain, misalnya gandum, misalnya roti dan sebagainya. Ini juga harus kita pikirkan karena ada hal-hal yang tidak begitu saja menguntungkan bagi kita. Artinya justru banyak yang merugikan pada kita. Kemudian juga minuman. Minuman yang sehat, minuman seperti apa? Ini juga perlu kita bahas lebih lanjut karena itu juga merupakan bagian dari komitmen kita sebagai komponen atau bagian alam semesta. Hanya saya tidak mungkin akan membahas semuanya di sini, dan karena mungkin nanti waktunya terlalu banyak, kemudian nanti dalam video-video berikutnya akan saya sajikan masing-masing itu supaya lebih gampang untuk kita ikuti bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.